Shalom, kembali lagi bersama dengan saya Valdo Runtu. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, pada video saya kali ini saya hanya membahas tentang video saya sebelumnya yang membahas tentang bidat dan ajaran sesat dalam kekristenan yang muncul pada abad-abad pertama ya. Saya membaca banyak sekali komentar di bawah ya, saya tidak tahu itu dari umat Kristen atau dari umat sebelah yang meragukan ya atas pemaparan saya dalam video tersebut ya. Saya mungkin mengerti ya karena kelihatannya ya, saya kan baru pendatang baru di YouTube ya. Dan kelihatannya ya belum kredibel ya, belum bisa dipercaya. Oke, saya mengerti itu ya. Tapi kali ini saya mau membuktikan bahwa apa yang saya sampaikan tersebut tidak datang dari angan-angan atau dari mimpi yang turun dari langit atau saya karang-karang sendiri. Kali ini saya akan menunjukkan seorang yang kredibilitasnya sudah tidak diragukan lagi, yaitu Bapak Bambang Nursena. Dalam video Bapak Bambang Nursena ini dia membahas tentang sekte-sekte ajaran sesat kekristenan yang muncul di abad awal-awal ya. Maka dari itu tanpa bertunggu lama mari kita sama-sama saksikan video Bapak Bambang Nursena berikut ini. Tetragramma Bar Kokhba itu menggambarkan rencana pembangunan kembali bait suci bagi orang Yahudi. Nah, tapi semuanya itu gagal, sampai sekarang juga tidak pernah ada bait suci orang Yahudi. Jadi kalau kita runut ya sejarahnya, tahun 130 Perang Yahudi kedua, Rabi Akiba mendeklarasikan Simon Bar Kokhba sebagai Mesias, dan pengikut Yesus hijrah ke Pela karena tidak mau mengakui Simon sebagai Mesias, karena Mesias mereka hanya Yesus Kristus. 132 sampai 135 gerakan mereka menang. 135 Kaisar Hadrianus bisa menumpas revolusi Bar Kokhba dan nama kota Yerusalem diganti dengan Alia Capitolina yang dipersembahkan kepada dewa Jupiter, dan juga nama Israel dihapus dari peta bumi dan mulai saat itu disebut Syria Palestina karena Hadrianus menyatukan provinsi Yudea dan provinsi Syria. Pada saat itu literatur dunia menyebutkan Palestina karena sejak saat itu nama Israel hilang. Dan orang-orang Kristen itu juga disebut tinggal di Palestina karena identifikasi orang-orang penulis Roma, misalnya Lucianus dari Samosata, penulis Yunani, atau Tacitus dan seterusnya. Kaisar Hadrianus mengusir semua orang Yahudi dari Yerusalem kecuali orang-orang Kristen bukan Yahudi. Makanya nanti kekristenan di mata orang Yahudi itu semua untuk orang non-Yahudi. Karena apa? Kekristenan Rasul Yakobus yang ada di Yerusalem itu kemudian ikut terusir bersama orang-orang Yahudi yang tidak percaya Kristus tadi. Nah, saudara-saudara, setelah Kristen pindah ke Pela itulah, artinya setelah mereka tidak tinggal di kota suci Yerusalem, karena kota Yerusalem hanya dihuni oleh orang Kristen yang berlatar belakang bukan Yahudi, bersama-sama dengan bangsa-bangsa yang waktu itu menguasai Yerusalem. Maka sejak saat itu orang-orang Kristen Yahudi tidak ada lagi di kota Yerusalem. Sebagian yang benar mereka bergabung dengan gereja yang sudah ada, artinya pusat-pusat kepatriakan yang ada, termasuk misalnya Konstantinopel, Roma, Alexandria, atau Antioquia. Maka di Pela, salah satu kota Dekapolis, itulah pertama kali muncul kelompok heretik, kelompok bidat yang dikenal dengan Ebionit. Jadi gereja kuno itu menghadapi bidat Gnostik yang bercorak Helenistik, bidat Marcion yang lebih ekstrim lagi mengatakan Yesus tidak pernah datang sebagai manusia. Kemudian bidat Ebionit yang itu ingin kembali kepada Yudaisme, dan itulah yang kemudian diluruskan oleh misalnya surat Barnabas, The Epistle of Barnabas. Ini tolong dibedakan dengan The Gospel of Barnabas yang adalah merupakan produk abad 16. Tapi Epistle of Barnabas itu termasuk Didache, termasuk surat-surat Ignatius, termasuk Quadratus, itu bagian dari apa yang disebut Al-Abba Ar-Rasuliyun atau The Apostolic Fathers. Saudara bisa membaca bukunya Abuna
Tadros Al-Malati, bukunya bagus sekali, judulnya The Apostolic Fathers, Introduction of the Apostolic Fathers. Nah, saudara-saudara, ini adalah perkembangan gereja berikutnya dari pusat-pusat pemerintahan gereja. Saya tidak bisa sajikan semuanya, ya, mulai dari skisma pertama, skisma kedua lengkap dengan nama-nama tokohnya. Nanti saudara bisa mendapatkan PowerPoint ini untuk dipelajari lebih lanjut, tetapi karena terbatasnya waktu saya tidak bisa menyampaikan semuanya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah agama-agama yang muncul setelah Kristus yang kemudian mengembangkan pemikiran tentang siapa Kristus. Misalnya ya, yang pertama agama Mani. Ini agama-agama yang sudah punah. Mani itu adalah seorang yang mengaku diri nabi, lahir tahun 616 dan meninggal tahun 222. Lahir dari keluarga Zoroaster, agama Persia kuno. Pada umur 12 tahun dia merasa mendapatkan pencerahan dan akhirnya menjadi seorang nabi dan menamakan ajaran agamanya dalam bahasa Aramaik Dinna Nuhra. Din itu agama, Dinna agama, Nuhra agama terang, dan kitab sucinya bernama Euangelion de Mani. Apa ajaran Mani? Mani mengakui bahwa ada 3 Yesus. Wa itauhun telata iso dalam bahasa Aramaik, yaitu Iso Ziwa, sang pencerah. Lalu yang kedua Iso Masiha, Isa sang Mesias, dan Iso Patibilis, Isa sang yang menderita. Iso Ziwa itu Yesus yang praeksisten, yang sudah ada sebelum kedatangannya ke dunia. Dialah yang mengajari Adam manusia pertama mengenai kesejatian dirinya sebagai percikan dari zat ilahi. Jadi ajaran itu bercorak panteisme. Lalu yang kedua Iso Masiha, itu Nabi Yesus historis, seorang Mesias Yahudi yang datang sebelum Nabi Mani. Lalu yang ketiga Iso Patibilis, Yesus yang menderita. Menurut mereka penderitaan Yesus itu hanya sebagai percontohan penderitaan manusia pada umumnya. Tetapi Yesus tidak benar-benar menderita, karena Yesus bukan sosok real yang benar-benar menjadi manusia. Akar semua ajaran itu gnostik yang tidak mengakui eksistensi Yesus benar-benar jadi manusia. Kemudian Nabi Mani itu menyebut dirinya sebagai Kut Mata de Nebie, the seal of the prophet, puncak nabi-nabi atau nabi terakhir. Dia juga menyebut Kut Mata de Sliche, the seal of the apostles, puncak dari rasul-rasul atau rasul terakhir. Dia mengaku diri sebagai nabi terakhir dan nabi penyempurna yang dibawa oleh ajaran-ajaran sebelumnya mulai dari Adam hingga Yesus. Dan dia mengaku diri sebagai sang Parakletos, sang penghibur yang dinubuatkan oleh Yohanes pasal 14 ayat 26. Inilah pokok-pokok dari ajaran Manikianisme yang khususnya berbicara tentang Yesus. Lalu yang kedua, saya mulai dulu urutan keempat, Elkesite. Didirikan oleh seorang nabi yang namanya Elkesai. Dan pada masa Paus Calictus di Roma antara tahun 217 sampai 222 ada seorang yang bernama Alkibiades yang datang dari Persia membawa kitab suci yang katanya diturunkan kepada Nabi Elkesai oleh seorang malaikat yang tinggi badannya 96 mil, lebar badannya 16 mil dan jarak langkahnya 14 mil. Mereka percaya akan kitab Taurat, kitab Injil sebagai buku-buku yang diturunkan, sebagaimana Elkesai juga menerima buku yang turun dari surga. Dan mereka mempunyai konsep bahwa rasul-rasul sebelumnya itu sudah disempurnakan oleh Nabi Elkesai. Nah, itulah pokok-pokok dari ajaran Elkesai yang mendahului ajaran Mani. Lalu ajaran Nasrani Mandaean. Dia tidak mempercayai Yesus sebagai sang Mesias, bahkan menyebut Yesus adalah Mesias palsu. Sebaliknya mereka justru percaya pada Yohanes Pembaptis sebagai nabi. Kitab sucinya namanya Haran Gawaita. Disebutkan dalam kitab Haran Gawaita itu begini: setelah Yesus dikandung tanpa seorang suami oleh Maryam, putri Musa, dilayahib Maryam bar Musa katanya. Lalu selama 9 bulan maka lahirlah Yesus sang Mesias. Mesias di sini dianggap palsu,
karena tidak sesuai dengan gambaran kaum Nasrani Mandaian. Jadi nama sekte ini juga Nasrani itu mengaku diri sudah ada sebelum kehancuran Bait Suci tahun 70 Masehi. Dan rujukan tentang Yesus di sini jelas sifatnya ahistoris. Karena Yesus jelas hidup pada abad pertama, sementara dalam tulisan Haran Gawaita itu Yesus itu digambarkan dari keluarga Amram. Amram itu yang memiliki putra, yaitu Miriam, Musa, dan Harun. Tetapi justru di sini disebutkan bahwa Maryam itu adalah putri dari Musa. Jadi cucunya Amram dalam kitab suci Taurat. Jadi antara ajaran-ajaran yang sifatnya ahistoris tadi, karena semuanya sudah diklaim sebagai pemberian Tuhan langsung, entah itu lewat malaikat, entah itu lewat pengalaman mistis, tentu tidak sama dengan kekristenan yang jelas-jelas didasarkan atas bukti-bukti sejarah sebagaimana yang sudah saya sampaikan. Kemudian pada abad ketiga muncul ajaran yang disebut Basilides. Mereka mengaku diri seperti ini. Jadi karena Kristus itu tidak benar-benar menjadi manusia, maka bagaimana mungkin Yesus bisa disalibkan? Bagaimana mungkin Yesus bisa mati? Itu dicatat oleh Santo Irenaeus dalam bukunya Ad Versus Haeresis, buku yang pertama, pasal 24 ya. Disebutkan di sana, tetapi sang Bapa yang tidak dilahirkan dan tanpa nama merasa umat manusia akan binasa, karena itu ia mengirimkan nousnya, jiwanya yang pertama yang disebut Kristus, untuk membebaskan mereka yang percaya kepadanya dari kuasa ilah yang membuat dunia. Lalu ia muncul di bumi sebagai manusia, dan di depan bangsa-bangsa dari kekuatan-kekuatan ini dia membuat mujizat. Karena itu Yesus sendiri tidak pernah menderita kematian. Tetapi Simon dari Kirene yang dipaksa untuk memikul salib sebagai ganti dia, sehingga dia diubah rupakan olehnya, sehingga dianggap Yesus. Dan Simon Kirene yang diserupakan dengan Yesus itulah karena ketidaktahuannya maka dihukum mati. Padahal Yesus yang diserupakan wajahnya berdiri di sampingnya sambil menertawakan kejadian itu. Jadi inilah gambaran-gambaran tentang Kristus pada permulaan munculnya sekte-sekte yang itu berasal baik dari Yahudi Kristen maupun sekte-sekte yang berakar pada ajaran Gnostik yang basicnya adalah Helenisme, yaitu filsafat Yunani. Nah saudara-saudara, karena itu sebetulnya Kristen itu bukan Nasrani. Karena kalau dalam makna Nasrani yang seperti itu, tentu ini berbeda dengan jemaat mula-mula yang ada di Yerusalem maupun yang disebut Kristianos atau Kristianoi jamaknya dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Dan oleh karena stigma yang sangat carut marut ini, maka kita orang-orang Kristen tidak mau disebut Nasrani, karena memang kita tidak seperti yang digambarkan dalam baik itu gambaran-gambar yang serba kabur ya, penuh karikatur dari kekristenan heretik yang ada dalam sejarah gereja tadi. Nah, tetapi tanpa bermaksud dengan kita harus membandingkan dengan agama Islam misalnya, tetapi justru dialog diawali dari kejujuran, bahwa sekalipun Islam itu adalah mengembangkan pemahaman tersendiri tentang siapa Yesus, tapi tentu saja sebagai agama yang muncul dalam konteks sejarah, tentu kadang-kadang Islam juga menggunakan istilah-istilah yang dipakai oleh agama-agama sebelumnya, sebagaimana juga Kristen menggunakan istilah yang dipakai oleh Yudaisme. Tetapi intinya kita tidak boleh memahami agama orang lain dari sudut pandang kita dan sebaliknya. Nah, itulah yang kita ingin sampaikan. Misalnya ya, dalam paham umum ya, saudara-saudara Muslim, Yesus itu disebut dengan Ruhum minhu, roh dari dia. Dalam iman Kristen, Yesus tidak pernah disebut roh Allah, karena roh Allah itu adalah Roh Kudus, dan tentu itu berbeda dengan Yesus.
Dan ajaran gereja dengan sangat tegas mengatakan bahwa Tritunggal itu adalah satu dalam substansi di dalam 3 akonim, dalam 3 personalitas. Maka disebut una substantia tres personae. Jadi 3 personalitas dalam satu substansi, atau mia ousia dalam satu ousia di dalam 3 hipostasis. Nah, hipostasis di sini tidak dimaksud dengan psychological personality yang satu dengan yang lain terpisah. Tetapi Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah Allah yang esa. Bismil ab wal ibni wa rahil kudus al ilahun wahid, al ilahu wahid. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah diskresi non separati. Bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan, karena sang wujud hanya satu. Jadi istilahnya itu adalah wahid fi jauhar wa salah satu akonim. Jadi 1 dalam jauhar dan 3 dalam akonim. Nah, ungkapan Yesus sebagai roh Allah itu sekalipun tentu maknanya beda dengan apa yang diungkapkan misalnya ketika orang Muslim mengembangkan pemahaman tentang Yesus. Tetapi ungkapan itu sebelumnya dipakai oleh orang-orang El-Kesai. Yesus itu dilahirkan dari Allah, kadang-kadang sebagai rohnya. Di lain waktu lagi dilahirkan dari perawan Maria misalnya. Kenapa kok di lain waktu kadang-kadang? Karena memang basically Yesus itu tidak benar-benar jadi manusia. Itulah pandangan dari kaum Gnostik, kaum El-Kesai, dan seterusnya. Lalu Yesus dikenal sebagai salah seorang yang disebut yang didekatkan di sisi Tuhan. Kalau dalam bahasa Arab adalah al-muqarrabin. Ini sesungguhnya sangat mirip dengan apa yang diyakini kaum Ebionit. Sekalipun sekali lagi tentu pemahaman teologisnya berbeda. Tapi kita memahami agama itu tidak terlepas dari konteks ruang dan waktu. Kata kaum Ebionit, tetapi Yesus diciptakan sebagai salah satu dari para penghulu malaikat dan lebih tinggi dari mereka. Dia adalah Tuhan atas segala malaikat dan penguasa yang diciptakan. Nah, al-muqarrabin itu adalah bagian dari malaikat. Kalau dalam bahasa Ibrani disebut kerubim. Ya, kemudian mereka tidak mau disebut dengan Kristen, tapi mereka selalu menyebut Nasrani. Ini catatan dari Epifanius yang mengatakan mereka tidak mau disebut dirinya Kristen, Kristianos, tapi mereka menyebut dirinya Nasaroyos, yaitu Nasrani, nama yang diambil dari kota Nazaret. Nah, kalau kita lihat di dalam tradisi Islam, baik Quran maupun hadis, tidak ada kata Kristen di sana. Yang ada adalah kata Nasoro atau Nasrani. Maka dengan demikian kritik Islam terhadap semacam kristologi Kristen, lebih tepat isaologi, yaitu logos tentang Isa atau ilmu tentang Isa, itu tidak selalu sejalan dengan kekristenan. Jadi ketika misalnya Kristen dikritik dengan Tuhan itu ketiga dari yang 3, itu tidak pernah ada dalam iman Kristen. Dialog-dialog yang penuh kejujuran ini sekarang sudah dilakukan baik itu dalam komisi-komisi dari gereja WCC tentang dialog lintas agama, maupun di Vatikan II, maupun banyak buku-buku yang dikarang oleh sarjana kedua belah pihak. Dan kemudian juga Injil itu dibayangkan hanya satu dalam bentuk tertulis. Dan kalau kita membaca literatur Islam, Injil itu selalu dibayangkan hanya satu. Padahal kalau dalam pengertian tertulis, Injil itu 4. Jadi ada bukan hanya satu Injil tertulis, tetapi ada Matius, Markus, Lukas yang termasuk itu sinoptik ya, dan Injil Yohanes. Maka al-Anajilil Arba'ah, jadi Injil yang 4. Ketika Injil itu menyangkut sebagai kabar baik, maka disebut dengan kata tunggal. Misalnya Bidayatu Injil Yesu Al-Masih Ibnullah, permulaan dari Injil Yesus Kristus Putra Allah. Ini Injil dalam makna peristiwa kabar baik. Tetapi kalau kita berbicara tentang Injil dalam pengertian kitab, ya tentu ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Nah, ini beberapa pokok, dan tentu
Kaum Mebionit hanya memiliki satu Injil, yaitu Injil orang-orang Ibrani, kata Eusebius dari Kaisarea, juga menurut kesaksian Epifanius. Lalu menekankan kepada pembenaran oleh Torah atau oleh Taurat yang disebut dalam bahasa Ibrani nomos. Ini juga sangat mirip ketika Waraqah bin Naufal membenarkan kenabian Muhammad dan mengatakan hada an-namus. Dia adalah nomos alladzi nazala ila Musa, yang turun kepada Musa. Jadi dalam konteks agree and disagreement, setuju dalam ketidaksetujuan, kita orang Kristen tentu tidak mau diukur iman kita dari sudut pandang iman agama lain, karena memang kita tidak meyakini apa yang dituduhkan oleh agama lain. Sementara bagi kita orang Kristen, mari kita mengembangkan sikap yang empati kepada perbedaan, sekalipun kita memang tidak sama tapi kita bisa bersama-sama. Tetapi gunakan hak jawab kita ketika kita disalahpahami. Gunakan hak jawab kita untuk sekedar menjelaskan. Yang Anda tuduhkan itu tidak yang kami imani. Hanya itu saja, kita tidak usah ngurusi agama orang lain, kita tidak perlu mengintervensi tafsirnya orang lain, tetapi kita menggunakan hak jawab kita ketika kita disalahpahami oleh orang lain. Saya kira hanya itu yang bisa sampaikan. Terima kasih, selamat hari Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita. Itu tadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita sudah mendengarkan dan menyaksikan penjelasan dari Bapak Bambang Nursena mengenai apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Bisalah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang membandingkan dan menilai apakah yang saya sampaikan tersebut ngibul atau bagaimana ya. Karena saya rasa ketika saya buat pun video itu saya sudah mencantumkan referensi-referensi dalam deskripsi video. Maka itu saya sarankan, jadilah kita penonton yang cerdas ya. Ketika mungkin ada pembahasan tentang sejarah, pastilah kita mencantumkan tentang referensi-referensi ya, karena ini bicara sejarah. Sejarah itu tidak bisa kita ubah ya, karena sejarah itu sudah baku ya. Itu bukan doktrin yang bisa kita ubah-ubah ya, tapi sejarah ya sejarah, sudah begitu. Dan apa yang disampaikan oleh Bapak Bambang Nursena tersebut sangat-sangat benar ya. Dan saya mendapati bahwa memang sejarah Kristen memang sangat-sangat panjang dan sangat-sangat mahal ya untuk kita teliti ya. Karena memang agama Kristen ini sejak dia berdiri sangat-sangat kaya dengan ajaran-ajaran sesat. Dan itu membuktikan bahwa walaupun sudah sering kali muncul ajaran sesat, Kristen masih tetap mempertahankan doktrin, ajaran yang telah diajarkan oleh bapak-bapak gereja, yaitu tentang Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang berkarya lewat Allah Tritunggal. Dan ajaran-ajaran yang menentang itu mereka datang dari pikiran mereka sendiri dengan halusinasi mereka sendiri, dan coba membuat ajaran dengan kitab-kitab yang ya tidak tahu datangnya dari mana ya. Dan bukti nyata sampai sekarang kekristenan masih mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang berkarya lewat Allah Tritunggal. Itu jelas yang kita harus pegang dan kita imani. Kembali lagi kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita mau percaya yang mana ya? Saya rasa apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Bambang Nursena tadi sudah sangat benar, dan itu sudah sangat mengandung nilai-nilai dan kebenaran sesuai sejarah tanpa kita ubah-ubah ya. Dan memang faktanya seperti itu. Dan ketika pun saya buat video saya sebelumnya, saya pun membuat itu dengan sedemikian baik dan sedemikian sederhana agar bisa dipahami dengan cepat oleh Bapak Ibu saudara-saudari sekalian ya. Karena saya tahu ada banyak penonton yang maunya yang singkat-singkat tapi jelas saja ya. Sehingga saya membuat video secara singkat dan jelas. Kalau saya mau runut peristiwanya, penjelasannya, itu akan makan waktu banyak. Sehingga saya hanya menyajikannya secara cepat, dan saya juga menggunakan cara yang berbeda ya, dengan guyonan, agar pemirsa, Bapak Ibu saudara sekalian sambil menonton bisa merasakan bilang dimensi yang berbeda dan suasana yang berbeda, ya kan? Ini saja video saya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang berkarya lewat Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Sekian video saya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.